Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam momen Syawal, walaupun sudah jauh dari Idul Fitri, tapi karena ini juga pengajian pembukaan, kalau tak salah tadi saya menyimak apa yang disampaikan takmir, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf segala khilaf salah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengumpulkan kita dalam kebahagiaan di dunia ini dan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah meraih surga dengan menjalin kebaikan kepada sesama. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di antaranya ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah kita bacakan di awal, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri-ciri orang bertakwa yang akan dapat surga seluas langit dan bumi itu? Yaitu yang berinfak di saat lapang dan sempit,
menahan amarah dan memaafkan kesalahan sesama manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan apabila dia melakukan perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan dosa, atau menzalimi diri mereka, maka mereka mengingat Allah lalu beristighfar, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ketika Allah membahas tentang ciri-ciri orang bertakwa, maka secara umum ada dua hal ini. Pertama adalah bagaimana dia menjalani, melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana dia menjalin hubungan baik dengan sesama. Takwa itu dua ini poinnya. Baik dengan Allah, taat dia, lalu juga baik dengan sesama. Bahkan ketika Allah menyebut tentang orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak dosa, yang kata Allah dialah orang-orang yang rugi, yaitu yang tak punya dua ciri-ciri ini, tak taat kepada Allah dan tak baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang fasik itu kata Allah, orang-orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Apa perjanjian dengan Allah itu? Perjanjian ketaatan. Perjanjian bahwa kita sebagai hamba akan tunduk dan patuh kepada Allah. Kapan diucapkan perjanjian itu? Pertama ketika di alam rahim. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan tentang ini. Kita diminta bersaksi, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu, kata Allah kepada janin-janin itu. Qalu bala syahidna, mereka berkata, benar wahai Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Lalu setelah kita lahir, kita pun sebagai muslim terus memperteguh janji itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita hanya akan bertuhan, taat kepada Allah saja sebagai Tuhan kita, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang fasik kata Allah, orang yang banyak dosa, yang rugi, pertama yang melanggar janjinya dengan Allah. Dia tak sholat, atau mungkin sholat tapi dia akhlaknya tak baik, mengambil hak orang lain. Intinya tak taat kepada perintah Allah. Padahal sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dan orang yang memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Apa itu? Pertama, silaturrahim, hubungan baik dengan sesama. Allah suruh menyambungnya, tapi dia malah memutusnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yufsiduna fil ard, kemudian dia merusak di bumi ini. Tak baik dia dengan sesamanya. Lalu kata Allah, ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau kita menjaga, melestarikan takwa yang insya Allah kita sudah dididik dengan itu di bulan Ramadan kemarin, la'allakum tattaqun, maka dua ini yang harus terus dilestarikan. Apa itu? Ketaatannya kepada Allah, istiqamah,
dan kebaikannya dengan sesama. Inilah tugas kita berada di bumi ini, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Bahkan kalau kita mau urai sedikit Bapak Ibu sekalian, ternyata pesan khususnya masalah kebaikan dengan sesamanya, karena itu tema kita, itu telah diberikan oleh Allah secara tersirat sejak awal manusia itu akan diciptakan. Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika akan dicipta Nabi Adam alaihi salam, ada pesan dari Allah, amanah dari Allah secara tersirat bahwa setelah dicipta hendaknya berbuat baik kepada sesama. Jangan merusak bumi, berbuat baiklah dengan sesama. Itu pesan pertama penciptaan manusia. Dari mana kita bisa ambil tentang ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, pengelola bumi ini. Qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu yang nanti setelah dicipta justru dikhawatirkan akan merusak bumi itu? Bukan menjadi pengelola tapi merusak bumi itu. Lalu juga dikhawatirkan setelah dicipta akan menumpahkan darah satu dengan yang lain, bermusuhan, berkonflik satu dengan yang lain. Ini kekhawatiran para malaikat. Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kalau kita lihat tafsirnya Bapak Ibu sekalian, misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa penjelasan ulama tafsir dalam ayat ini. Kenapa malaikat itu berkata kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang dikhawatirkan justru akan merusak bumi, bukan malah mengelolanya, dan malah saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, bermusuhan. Itu yang disampaikan oleh para malaikat. Tafsir pertama, bahkan ini dikutip dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang menyebut bahwa malaikat mengatakan seperti itu karena sebelum Nabi Adam alaihi salam, ini pendapat pertama Pak, itu Allah sudah menciptakan makhluk lain yang diutus untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dari kalangan jin, lalu merusak bumi ini, lalu saling menumpahkan darah. Akhirnya Allah mengutus para malaikat untuk membinasakan mereka semuanya. Karena itulah ketika Allah berfirman akan menciptakan lagi khalifah, yaitu Nabi Adam alaihi salam, maka malaikat kemudian menyampaikan pendapatnya seperti itu. Ini tafsir pertama. Karena ada banyak pendapat para ulama tafsir. Pendapat yang lainnya bahwa makhluk pertama yang dicipta sebagai khalifah di muka bumi adalah manusia, Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada sebelumnya. Tapi kenapa malaikat bisa mengatakan pendapatnya seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan akan menciptakan manusia itu sekaligus
menyampaikan tentang ciri-ciri karakter dari manusia itu. Bahwa manusia itu akan dicipta dari tanah, manusia itu punya hawa nafsu, manusia itu ada kecenderungan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kecenderungan berbuat dosa, kecenderungan untuk bertakwa. Karena dijelaskan oleh Allah, maka kemudian malaikat, loh kalau begitu modelnya khalifah yang akan dicipta, khawatirnya justru malah merusak bumi karena punya hawa nafsu dan sebagainya, justru bermusuhan dengan sesama. Tafsir yang lain Pak menyebutkan, masih dalam Ibnu Katsir, para ulama ada yang berpendapat bahwa penyampaian malaikat itu maknanya malaikat menawarkan diri kepada Allah. Kenapa tak mereka saja yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Maka mereka mengatakan, khalifah yang engkau akan ciptakan manusia itu nanti justru dikhawatirkan merusak bumi, justru saling bermusuhan dengan sesamanya, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, adalah orang-orang, adalah makhluk yang senantiasa memujimu, mensucikanmu. Jadi mereka menawarkan diri, kenapa tak kami saja? Banyak tafsir-tafsir yang lain Pak, tapi apa yang ingin saya sampaikan dalam poin ayat ini yang bisa kita ambil adalah bahwa dulu ketika manusia akan dicipta, malaikat itu Pak sudah khawatir terhadap kita ini. Jangan-jangan kalau dicipta hanya akan merusak. Jangan-jangan kalau dicipta hanya akan saling bermusuhan, menumpahkan darah. Tapi di tengah kekhawatiran malaikat itu, Allah atas kehendaknya tetap memberikan kepercayaan kepada manusia bahwa tak semua manusia akan merusak, akan saling menumpahkan darah. Mungkin ada, tapi tak semuanya. Di sana akan ada orang-orang yang menapaki jalan yang lurus. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ada para nabi nanti, ada orang-orang yang jujur, ada orang-orang yang mati syahid, ada orang-orang yang salih. Di sana akan ada makhluk-makhluk manusia-manusia yang istiqamah, merawat bumi ini, menjalin hubungan kebaikan dengan sesama. Maka apa pesannya Pak? Pesannya adalah mari kita ingat bahwa meskipun malaikat sudah khawatir kepada manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya tetap memberikan kepercayaan kepada kita ini, bahwa kita setelah dicipta mampu menjaga hubungan baik dengan sesama, kita mampu merawat bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kepercayaan kepada kita di tengah kekhawatiran para malaikat itu. Maka siapapun yang setelah diciptakan oleh Allah ternyata dia malah bermusuhan dengan sesamanya tanpa alasan yang dibenarkan, berkonflik dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan temannya, maka siapapun yang setelah dicipta ternyata malah justru berkonflik, dia sungguh telah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dia telah menodai amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Dulu malaikat sudah khawatir, tapi Allah tetap memberikan kepercayaan itu. Tapi justru dia sia-siakan kepercayaan itu, dia hilangkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dia khianati kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka mari kita buktikan Pak, bahwa kita ini orang-orang yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Kita jaga amanah Allah,
kita tidak khianati kepercayaan Allah dengan cara kita menjalin hubungan baik dengan sesama, satu dengan yang lain. Ini pesan dari penciptaan manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itu nanti Pak, hendaknya tentu terus diupayakan merajut hubungan baik dengan sesama ini. Insyaallah Pak, di antara kita sudah saling berkirim WA mungkin, saling meminta maaf, saling mengikhlaskan kesalahan, karena kita ingin jaga amanah Allah, kepercayaan dari Allah. Saya mungkin pernah cerita Pak, Idul Fitri saya kirim ucapan selamat ke sahabat Pak, sudah sepuh beliaunya. Saya sampaikan selamat Idul Fitri, Pak Soleh namanya Pak, Pak Soleh, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya tulis di bawah Pak, dari Rifhan dan Rifatin sekeluarga. Nama saya Rifhan, istri kebetulan mirip namanya Pak, Rifatin. Rifhan dan Rifatin sekeluarga. Saya kirim ke Pak Soleh. Dikira Pak Soleh itu guyonan saya Pak. Dijawab, sama-sama Ustadz, mohon maaf lahir batin, dari Soleh dan Solehatin sekeluarga katanya. Padahal istrinya bukan Solehatin Pak. Itu kalau ketahuan istrinya itu ditanya, ini istri yang mana ini kok dimirip-miripkan namanya. Maka kita saling mengikhlaskan kesalahan satu dengan yang lain setelah bulan Ramadan di momen Syawal ini. Tapi ada Pak, tadi sudah disebut bahwa Allah itu memerintah untuk menjalin hubungan baik. Tapi ada sekarang orang justru berkonflik tanpa alasan yang dibenarkan. Beda dengan peperangan di zaman Nabi antara mukmin dan kafir yang harbi, yang memang memusuhi, sebagaimana kita dulu zaman penjajahan, itu beda pembahasan. Tapi ini tanpa alasan yang dibenarkan dia berkonflik dengan tetangganya, bahkan memakai nama Allah Pak. Nah, ini keliru. Allah nyuruh berbuat baik, dia berkonflik justru pakai nama Allah. Apa contohnya Pak? Ada yang mau pinjam uang ke temannya Pak. Saya mau pinjam uang katanya, butuh ini butuh itu. Kata temannya, maaf saya belum bisa minjami karena juga ada kebutuhan. Apa kata dia Pak? Kalau kamu tidak pinjami, demi Allah saya tidak akan datang lagi ke rumahmu selama-lamanya katanya. Itu namanya Pak, demi Allah, tapi untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang suka kebalik ini Pak. Salam itu Pak, itu ucapan perdamaian. Tapi hari ini salam itu kadang awal ucapan permusuhan. Itu kebalik-kebaliknya kita. Suami marah sama istrinya. Apa kata dia? Ya sudah mah, papa tak keluar saja dari rumah ini. Assalamualaikum katanya. Kayaknya sejak salam itulah kita bermusuhan. Kata istrinya, oke Pak. Waalaikumsalam katanya. Itu udah klop itu Pak. Kayaknya salam itulah tanknya bermusuhan. Padahal salam kata Nabi justru pembuka komunikasi yang buntu. Seorang muslim itu ditoleransi 3 hari saja Pak, tak saling sapa. Karena mungkin manusia punya perasaan. Tapi setelah itu kata Nabi harus menyapa. Dan Nabi mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara kedua orang yang berkonflik itu adalah yang memulai mengawali mengucapkan salam. Jadi salam itu ucapan perdamaian. Hari ini jadi awal permusuhan. Kadang kebalik-kebalik. Zikir itu Pak, maaf ibu-ibu juga, zikir itu adalah cara seseorang untuk mendapatkan ketenangan di hatinya, agar ada ketenangan di hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi hari ini Pak, ada orang berzikir tapi sambil emosi, melampiaskan emosi. Apa contohnya Pak? Ada anak kita atau cucu Pak, bikin kocar kacir di rumah. Mudik
bikin kocar-kacir. Apa kata neneknya, kata ibunya? Lihat kocar-kacir, astaghfirullahaladzim katanya. La ilaha illallah, subhanallah katanya. Itu zikir tapi sakjane ngamuk itu Pak. Ada yang bilang ke saya, kan lumayan Ustadz daripada misuh katanya Pak. Ya lumayanlah daripada berkata yang tidak-tidak. Tapi ingat hakikat zikir. Mungkin di awal dia refleks, tapi setelah itu ingat hakikat zikir itu justru ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hatinya menjadi tenang. Bukan justru menjadi pelampiasan emosi dan amarah. Bahkan ada anak kecil Pak bilang ke guru TK-nya, Bu katanya, saya itu paling takut kalau ibu sudah baca istighfar di rumah katanya. Karena istighfar itulah puncak emosinya ibunya itu. Maka kita perlu renungkan ini Pak. Lalu bagaimana agar kita terus menjaga hubungan baik ini? Singkat saja Pak. Pertama Pak, jangan pernah memandang orang lain sebelah mata. Ini sering saya sampaikan. Awal permusuhan itu Pak, kadang merendahkan orang lain. Jangan pernah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa dari jenis laki-laki perempuan dulu, lalu kami menjadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini peringatan untuk kita Pak. Jangan pernah memandang rendah orang lain karena suku bangsanya, karena status pekerjaan ekonominya, sosialnya. Jangan. Karena kata Allah, perbedaan-perbedaan itu justru dicipta lita'arafu, agar saling kenal mengenal, saling melengkapi. Lalu Allah tegaskan, yang paling mulia di sisi Allah bukan karena suku bangsa, bukan karena pekerjaan, bukan karena status ekonomi, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka Pak, siapapun yang masih memandang kemuliaan itu dari harta, dari pangkat, dari jabatan, dari suku, warna kulit, siapapun yang masih memandang kemuliaan dari itu, kalau kaya dihormati, kalau miskin diejek-ejek, kalau suku ini dihormati, kalau suku ini dihina-hina, kalau status ekonomi sosialnya begini dipuja-puji, kalau begini dihina, fisiknya tampan dipuji, fisiknya tak menarik diejek-ejek. Siapapun yang masih menganggap kemuliaan dari semua itu, maka dia telah berani membuat standar kemuliaan sendiri yang menantang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan standar kemuliaan itu yang paling bertakwa, tapi dia mengatakan tidak, yang paling mulia, yang paling kaya, yang paling cantik, yang sukunya ini, dia berani menantang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang memuliakan orang lain sesuai dengan makomnya, kadarnya, itu adab dalam agama. Yang tidak boleh adalah meremehkan, merendahkan orang lain. Maksudnya begini Pak, semua orang harus dimuliakan, tak boleh ada yang dihinakan. Siapapun muliakan. Bahwa pemuliaannya sesuai dengan makomnya, itu adab dalam agama. Sebagaimana misalkan orang tua lebih dimuliakan, kalau bapak dan ibu, bahkan ibu lebih derajatnya, bakti seseorang kepada ibu lebih dibanding kepada bapak, itu adab dalam agama. Tapi sekali lagi tak boleh ada yang dihina-hina. Semuanya
harus dimuliakan, dihormati. Pemuliaannya sesuai dengan aturan adab yang diterapkan dalam syariat Islam. Maka kan Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Yang bapak-bapak katanya sering salah tafsir Pak hadis ini. Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu itu katanya, oh ibunya anak-anak berarti minimal harus 3 kata Nabi. Padahal maksudnya penghormatannya itu. Bapak Ibu sekalian, terakhir saja Pak, ada orang yang menganggap rendah dari suku bangsa. Maaf Pak, saya sedikit cerita karena kita di Surabaya mungkin macam-macam, apalagi kemarin baru dari mudik Pak, dari berbagai suku bangsa. Saya Pak dari Sumeneb, Madura. Itu Pak waktu di Jawa, awal-awal sekolah, saya sejak SMP, SMA sudah di Jawa. Itu suka diejek-ejek Pak. Bagaimana diejeknya itu Pak? Oh katanya, ya mungkin tentu bercanda Pak ya. Di Madura itu ndak ada nasi goreng katanya Pak. Ndak ada nasi goreng. Saya bilang ada. Biasanya kita beli di sana ndak ada. Kenapa ndak ada? Karena katanya Pak, makanan pokok orang Madura itu nasi jagung. Kalau digoreng malah jadi marning katanya Pak. Ndak jadi nasi goreng. Saya pikir iya juga. Ada lagi Pak, di Madura ndak akan ada bandara katanya. Sekarang ada Pak di Sumeneb. Dulu diejek Pak, ndak akan ada katanya. Kenapa? Setiap pesawat mau turun terganggu dengan asap penjual sate katanya Pak. Balik lagi dia. Tak bisa turun, kabut banyak katanya. Itu bercanda tentu Pak. Tapi hati-hati Pak, tentu saling menjaga agar tak ada merendahkan kelompok yang lain, karena semua kata Allah untuk saling mengenal, yang mulia adalah yang paling bertakwa. Warna kulit hitam tak boleh saling mengejek Pak, fisik. Saya Pak dulu waktu SMA dapat hadiah dari teman wanita Pak. Di SMA dapat hadiah ulang tahun. Saya buka, bungkusnya kecil menarik Pak. Saya buka, ternyata isinya Pak pemutih baju Pak. Apa mereknya saya lupa. Pemutih baju. Ada tulisan di bawahnya. Setelah aku mengenalmu, ternyata hatimu tak sehitam kulitmu katanya Pak. Saya tuh mikir ini muji atau ngenyek ini kira-kira Pak. Hatimu putih, kulitmu ireng, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kemuliaan itu karena ketakwaannya. Jangan saling menghina satu dengan yang lain. Yang kedua Pak, jadi penutup saja. Yang kedua Pak, hentikan konflik permusuhan. Hentikan. Rumusnya, kalau belum terjadi kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Al-Baqarah 279. Kamu jangan menzalimi, jangan terzalimi. Apa maknanya Pak? Orang banyak takut terzalimi, tapi tak takut menzalimi orang. Agar tak terjadi konflik Pak, maka selain kita boleh takut terzalimi, menjaga hak-hak kita, tapi takutlah juga menzalimi orang lain. Karena menzalimi orang lain lebih buruk. Kalau terzalimi masih ada manfaatnya. Doanya mustajabah, pasti dibalas oleh Allah dunia akhirat, haknya dikembalikan. Tapi kalau menzalimi, kata Nabi, itu kegelapan. Ittaqul zulma, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu menzalimi orang lain, karena kezaliman itu kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti di hari kiamat. Ada orang Pak takut terzalimi sampai menzalimi. Ini pemicu konflik Pak. Ada ibu-ibu Pak mau beli jeruk. Ketika mau beli jeruk, apa ternyata Pak? Dicicipnya Pak, karena takut kecut jeruknya. Dicicip Pak, sampai nyicipnya hampir 1 kilo sendiri. Itu namanya takut terzalimi malah menzalimi Pak. Sudah dicicip masih nanya, ini kecut apa enggak Mas? Kata mas-masnya, enggak Bu, enggak kecut. Kalau kecut Ibu enggak usah bayar. Yang kecut sudah saya sendirikan di pojok itu. Kalau ini kecut Ibu enggak usah bayar. Yang kecut sudah saya sendirikan. Betul Mas, yang kecut enggak usah bayar? Iya. Kalau begitu yang kecut itu saja 5 kilo Mas katanya Pak. Ini kadang-kadang Pak menzalimi orang lain. Kalau sedang terjadi konflik itu, maka redam emosi. Kalau berdiri kata Nabi suruh duduk. Kalau dia emosi suruh baca ta'awud, ambil air wudhu. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau sedang terjadi Pak,
rasanya ingin melampiaskan. Tukar kepuasan melampiaskan itu dengan kepuasan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil air wudhu, baca ta'awud. Katanya Pak, kalau emosi kepada istri misalkan, usir setannya, jangan usir istrinya Pak. Kadang-kadang kita kebalik itu. Harusnya usir setannya. Ibu-ibu kalau dimarahi bapak-bapak, usir setannya, jangan usir suaminya. Baca ta'awud. Cuman kalau ibu-ibu yang dimarahi Pak, katanya, mumpung ada ibu-ibu, itu ta'awudnya suruh agak pelan-pelan Pak. Kalau bapak-bapak lagi marah, ta'awudnya pelan-pelan saja. Bukan kenapa Pak, takut nanti salah faham. Bapak-bapak lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata bapak-bapak, kayak saya setannya saja kata. Kan lebih pelan-pelan nanti. Lalu setelah itu maafkan Pak, bersihkan hati, maafkan. Kata Allah, tukar itu semua dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepuasan-kepuasan dendam, emosi, tukar dengan kepuasan surga. Karena surga itu tadi disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, orang yang mampu meredam amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Setelah tak merendahkan orang, hentikan konflik, siap saling membantu satu dengan yang lain. Sudah pernah kita bahas tentang ini Pak, pentingnya kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Jangan pelit-pelit Pak, katanya, sering saya ulang-ulang. Karena orang pelit tidak ada yang suka ini Pak. Allah tak suka, malaikat tak suka, Nabi tak suka. Bahkan orang pelit sendiri tak suka sama temannya yang pelit Pak. Cek medite sikon katanya. Padahal podo medite Pak. InsyaAllah bapak-bapak tak ada yang pelit. Kemarin kita sudah bagi-bagi insyaAllah ke anak-anak kecil-kecil, itu senang Pak. Jadi penutup kita Pak, saya pernah Pak mau beli ke Indomaret, mungkin saya pernah ceritakan Pak, ke minimarket. Mau beli amplop-amplop kecil Pak, untuk dibagi nanti ke anak-anak kalau lebaran. Saya kaget Pak, karena ternyata ada anak kecil kelas 1 SD mungkin juga beli amplop kecil itu Pak di minimarket. Saya tanya, nak ini buat apa ini? Buat dibagi-bagi Pak nanti kalau lebaran. Dalam hati saya, anak kecil aja mau berbagi, mau berbuat baik kepada orang. Saya tanya Pak, diisi berapa nanti kalau dibagi nak? Saya kaget jawabannya Pak, tidak diisi Pak katanya. Lu dibagi ke siapa? Dibagi ke kakek, ke nenek, ke paman, ke bibi katanya. Justru biar mereka yang ngisi Pak katanya. Kalau tidak dibegitukan suka lupa itu kakek nenek itu katanya. Mudah-mudahan insya Allah Pak, kita siap saling membantu satu dengan yang lain. Jangan merendahkan, hentikan konflik, siap saling menolong satu dengan yang lain. Mudah-mudahan itu semua menjadikan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu dari saya Pak, karena sudah siap di depan insya Allah makanannya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak. Ji, monggo. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan untuk pembukaan pengajian rutin Ahad Genap yang dilaksanakan di Masjid Baitus Salam. Hari ini hari Ahad tanggal 14 Mei 2023 bersama Ustadz Dr. Andes Haji Rifhan Halili MBD. Beliau adalah salah satu dari penceramah
yang ada di Masjid Baitus Salam. Terima kasih. Dan juga menjadi penceramah di radio Suara Muslim Network. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton kegiatan ini, Bapak Wahab Sumarlan dan kawan-kawan. Sampai jumpa di pengajian selanjutnya.